Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahabana ni'aman mutanawwi'ah. Masalan ni'matal hayah wa ni'matal aqidatas sahihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula amma ba'du. Puja dan puji syukur kepada Allah, alhamdulillah. Di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan selama kita duduk di sini Allah ampuni dosa kita. Amin. Allah terima amal ibadah kita. Allah jauhkan kita dari bala dan wabak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita kitab Muwatta Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Masuk kepada pembahasan An-nadhru fi salah ila ma syaghalika anha. Sesuatu yang menyebutkan kita di dalam salat dan sampai terpikir oleh kita di dalam salat. Kita melihat gambar, mendengar ucapan orang, hatta melihat belalang yang sedang terbang. Padahal kita sedang salat. Ini kasus di dalam hadis ini ada. An-nadhru, memikirkan atau terpikir fi salah di dalam salat, apa-apa yang menyibukkan kita daripada yang salat. Nabi pernah nak terpikir sesuatu dalam salat? Pernah. Ini hadisnya. Itu Nabi, apalagi kita. Rasulullah SAW pernah terpikir sesuatu di dalam salat. Hadis pertama, haddatsana Malik an Alqamah ibni Abi Alqamah, daripada Alqamah ibni Abi Alqamah. Qala anna Aisyata zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat. Hadis daripada Imam Malik, daripada Alqamah ibni Abi Alqamah. Alqamah ibni Abi Alqamah. Dalam satu riwayat, Alqamah ni an ummihi, daripada ibunya. Ibu Alqamah menceritakan apa? Bahawa anna Aisyata, bahawa Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, Aisyah berkata, diberi hadiah oleh Abi Jahim ibni Huzaifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamisatun syamiyah, baju Syam. Baju Syam ini, orang-orang Syam dulu punya baju khusus dia. Apa baju khususnya? Baju itu bergambar. Jadi baju-baju yang bergambar sekarang tu sudah ada. Cuma hari ini kita lengan pendek dan dasarnya kaos. Kebanyakan kita hari ini baju yang bergambar itu baju kaos. Dulu di zaman Nabi tidak. Gamis, khamisah ini ada yang mengatakan jaket atau ada yang mengatakan gamis, itu ada gambarnya. Diberi hadiahlah Nabi oleh Abu Jahim ibni Huzaifah. Ni ya Rasulullah, baju ni ya Rasulullah. Dilihat oleh Nabi dalam satu riwayat. Nabi tak memakai. Nabi baru melihatnya saja. Tidak dipakai baju tadi oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Laha alamun, baju tadi itu ada gambar. Fasyahida fiha salah. Fasyahida, syahida itu diingat oleh Rasulullah. Teringat Nabi di dalam salat akan lukisan dan gambar baju itu. Nabi salat teringat oleh Nabi. Padahal Nabi tak memakai. Nabi tak memakai. Nabi sekadar melihat saja. Ketika diberi hadiah oleh Abi Jahim ibn Huzaifah, dibuka oleh Nabi, ditengok Nabi ada gambar. Kemudian masuk waktu salat, Nabi salat, teringat oleh Rasulullah gambar hadiah yang diberikan oleh Abi Jahim tadi. Ibn Huzaifah. Falamman sarafa qala, kita baca dulu hadisnya. Falamman sarafa qala, manakala telah selesai salat, qala, apa kata Rasulullah kepada Sayyidatuna Aisyah? Ruddiya hadhil khamisah, kembalikanlah baju ini lagi, kata Nabi, ila Aba Jahim, kepada Aba Jahim ibni Huzaifah. Fa inni, kata Rasulullah, maka sesungguhnya aku nazartu, melihat oleh aku, ila alamuha, kepada gambarnya, fi salati, di dalam salat, fakada yaftatinuni, maka hampir saja itu yang menjadi fitnah bagi aku. Apa kata Rasulullah? Kembalikanlah baju ini kepada Abi Jahim ibni Huzaifah, maka sesungguhnya aku melihat aku gambarnya tadi di dalam salat. Lukisan itu terlihat oleh aku di dalam salat, kata Rasulullah. Maksudnya terkhayalkan oleh Nabi di dalam salat. Fakada yaftituni, maka hampir saja, kata Rasulullah, itu yang menjadi fitnah bagi aku. Hampir saja salatku salah. Hampir saja salatku lagi tak sempurna disebabkan itu yang menjadi fitnah kepadaku, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmah hadis pertama? Aisyah, Nabi sedang berada di rumah Sayyidatuna Aisyah. Apakah Nabi selama-lamanya berada di rumah Sayyidah Aisyah? Tidak. Nabi orang yang paling adil membagi jatah waktu dan nafkah kepada isteri-isterinya. Tidak pernah isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam komplain kepada Nabi tentang nafkah dan jadual waktu. Coba cek hadis. Tidak pernah. Dan bahkan justru ada dari isteri Rasulullah, di antaranya Saudah, yang mengatakan, aku mengira hari ini bukan giliran aku. Bayangkan. Jadi nampak sifat-sifat isteri Rasulullah bukan hubbud dunia. Tidak. Mereka mengatakan, Rasulullah mesti malam ini di tempat aku. Rasulullah di tempat aku malam ini. Nabi di tempat aku. Tidak. Mereka tidak ada komplain daripada waktu. Satu pun tidak kita jumpakan riwayat hadis. Cuma yang kita jumpakan riwayat Saudah. Karena Nabi datang ke rumah Saudah. Dan Saudah mengira itu bukan jadual dia hari itu. Dan bahkan Saudah mengatakan, aku biarlah agak sedikit saja waktumu untukku lebih banyak dengan isteri-isteri yang lain. Kenapa? Karena Saudah sudah tua. Saudah pun banyak anaknya. Jadi biarlah banyak dengan perempuan isteri-isteri yang lain, tidak dengan aku. Jadi ini menepis tuduhan orang-orang liberal bahawa dia mengira isteri-isteri Rasulullah pun hubbud dunianya tinggi. Cinta dunianya tinggi sehingga dia berlomba-lomba ingin mencari kekayaan dan ketenaran. Tidak. Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi waktu dan sangat adil. Nafkah pun begitu. Kenapa banyak riwayat hadis daripada Sayyidah Aisyah? Ya karena memang Sayyidah Aisyah lama menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama. Sayyidah Aisyah lama menemani Rasulullah. Mulai menikah di usia berapa Sayyidah Aisyah? Sampai Nabi meninggal dunia. Setelah Nabi meninggal dunia, Sayyidah Aisyah masih punya waktu. Masih hidup dengan para sahabat. Bahkan dengan tabi'in lebih kurang sekitar 40 tahun lamanya. Jadi banyak tabi'in mengaji dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bukti yang kedua, Nabi sangat adil membagi waktu kepada isteri-istrinya ketika Qur'ah. Qur'ah itu undian. Jadi Nabi kalau nak membawa isteri musafir, kalau Nabi ingin musafir dan Nabi ditemani oleh isteri. Isteri banyak.
bagaimana nak dibawa keseluruhannya? Tak mungkin. Jadi bagaimana Qur'ah? Itu salah satu dalam fikih dianjurkan Qur'ah. Qur'ah itu diundi. Diundi. Ya, ini kalau istrinya banyak ini. Kalau awak cik, ngapa lu diundi cik itu aja lah kundang ke mana-mana. Kok kalau banyak? Kalau banyak, ada 9, ada 8, ada 7. Ni Nabi SAW. Kalau kita paling banyak 4 cuman. Masukkan nama 4 ke dalam satu wadah tempat, dah undi dia. Siapa nama? Terangkatlah nama Ummu Salamah. Ummu Salamah lah yang menemani Nabi berangkat pergi pertama kali setelah Nabi hijrah ke Madinah ke kota Mekah, dan itu di stop di Hudaybiyah. Jadi Nabi SAW adil, maka layaklah Nabi disematkan kepada makarimal akhlak. Karena adil, adil dari sisi waktu, adil dari sisi nafkah. Makanya kalau belum bisa kita adil, tak usahlah dulu nak bertambah. Karena di sana dalam ayat itu kan disebutkan, wa in ta'dilu, katanya apa di sana disebutkan, fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna was thulatha war ruba', fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau takut kamu tidak bisa berlaku adil, cukup satu. Ya nak mungkin adil di sana ya dari sisi waktu mesti di sana 1 minggu, berarti di sini 1 minggu. Adil dari sisi nafkah. Di sana berapa orang anaknya, pengeluarannya berapa keluarga. Di sini belum ada anak, berapa keluarga. Nafkah harus adil. Waktu adil, nafkah pun adil. Nafkah zahir dan nafkah batin. Makanya ponek je tu berbini dua tu. Tak seindah yang kita bayangkan dan tak seindah yang kita lihat, Pak. Kalau nak percaya, cubalah tengok kalau nak percaya. Azab di pihak. Jadi tidak semudah yang nampak, yang bisa dibayangkan. Tak. Dari sisi waktu adil, dari sisi nafkah adil. Maka disebut nama fa in ta'dilu, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau takut kamu tak bisa berlaku adil, cukup satu saja. Satu saja. Kalau satu saja, ya takkan adil. Tidak akan ada istilah adil tak adil. Pasti adil karena untuk dia. Nah, itu dia. Kemudian hikmah hadis ini yang kedua, annal Nabi sallallahu alaihi wasallam qabulul hadiyyata wala sadaqah. Nabi menerima hadiah dan tidak menerima sedekah. Itu Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah. Dan bahkan hadiah itu daripada seorang raja juga diterima oleh Rasulullah. Hatta walau miskin, hatta orang miskin pun memberi Nabi hadiah, diterima oleh Nabi. Sedekah tidak. Ada yang mengatakan sedekah itu maksudnya zakat, ada yang mengatakan sedekah biasa juga Nabi tak terima. Tapi jumhur para ulama menjelaskan bahawa sedekah yang tak diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sedekah wajib. Sedekah wajib itulah dia zakat. Jadi Nabi la yuqbalu sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata wa la yaqbalu sedekah. Nabi menerima hadiah dan Nabi tidak menerima sedekah. Maknanya Nabi diberi hadiah onta, Nabi terima. Nabi diberi hadiah husan, kuda yang besar, Nabi terima. Nabi diberi hadiah baju, Nabi terima. Nabi diberi hadiah baju besi, Nabi diberi hadiah pedang, Nabi terima. Tapi sedekah, apalagi sedekah wajib, zakat, Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqbalul sedekah. Nabi tidak menerima sedekah. Ini hadis yang kedua, fikih hadis ini yang kedua, bahawa Nabi menerima hadiah. Kalau kita bagaimana? Kita boleh menerima hadiah atau menerima sedekah. Ya, boleh. Maka dalam mazhab Syafi'i, min ahli baitin Nabi tak boleh menerima sedekah. Ya, ahli bait, habaib, sayyid, itu dalam mazhab kita Syafi'i tak boleh menerima zakat. Tak boleh. Para habaib tak boleh menerima zakatnya. Tapi kalau hadiah boleh. Tak apa-apa. Beri dia hadiah para habaib boleh. Diberi hadiah, tapi kalau zakat tak boleh. Dalam mazhab kita tak boleh. Keturunan-keturunan Rasulullah, zuriat Nabi min ahli baitin Nabi, habaib, sayyid, itu tidak boleh menerima zakat. Dalam mazhab kita dijelaskan seperti itu.
Maka kalau ada habaib yang dia meminta zakat kepada orang, berarti dia tak faham fikih berarti. Dia tak faham dengan kedudukannya berarti. Dia tak faham dengan martabat yang sedang ada, yang melekat pada dirinya. Di mana kemarin saya ada yang mengatakan ada seorang syarifah, kemudian dia meminta zakat. Berarti syarifahnya bukan asli mungkin. Kalau yang syarifah asli, memang betul-betul min ahli baitin Nabi, dia akan faham. Ya, secara turun-temurun akan diberitahu oleh keluarganya, akan diberitahu oleh orang tuanya. Dari kecil saja, habaib-habaib itu sudah diberitahu oleh keluarganya. Kalau kita nak, tak boleh menerima zakat nak. Kalau hadiah orang beri, ambil. Tapi kalau zakat, jangan diterima nak. Dari kecil, para habaib itu sudah ditanamkan itu oleh orang tua. Kalau ada mereka yang meminta zakat, itu sesuatu hal yang janggal juga. Jadi fikih hadis yang kedua, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata wa la yaqbalul sadaqah. Nabi menerima hadiah dan Nabi tidak menerima sedekah. Sedekah maksudnya di sana adalah zakat. Fikih hadis ini yang ketiga, apa maksud hadis ini? Faruddiya hadhil khamisah. Yang ketiga, bahawa bolehnya dalam pandangan syariat untuk raddal hadiah, mengembalikan hadiah boleh. Ini salah satu hukum syariat hadis ni. Kita diberi orang hadiah. Kemudian menurut kita kurang cocoklah hadiah ini. Ya, maksud kita mungkin dari sisi size-nya mungkin terlampau besar, atau mungkin kita dari dulu tidak suka dengan pakaian itu. Daripada kita simpan, boleh kita balikkan lagi kepada pemiliknya. Ni silakan, saya tak usahlah diberi hadiah ini. Mohon maaflah, ini terima kasih, ini sudah sampai kepada saya. Boleh seperti raddul hadiyah. Maka dalam pandangan syariat, boleh mengembalikan hadiah dan itu tidak termasuk dosa. Jadi boleh. Kita diberi orang umpamanya apa sesuatu yang cincin umpamanya. Kita memang tak terbiasa pakai cincin. Diberi orang cincin. Cincin ini cincin bagus pula. Daripada kita simpan-simpan saja, elok. Langsung sampaikan, dah ini dah saya pakai, tapi saya tak terbiasa pakai cincin umpamanya. Kita berikan kepada dia. Tapi janganlah cincin-cincin itu kan sunnah hukumnya. Ambil pakai. Kita contohkan kepada yang lainnya, ya mungkin dengan selendangnya, kita tak biasa pakai syal, atau mungkin dengan jaketnya dan lain sebagainya. Jadi fikih yang ketiga, yajuz fi hukm syar'iyyah, boleh dalam pandangan hukum syariat mengembalikan hadiah. Apalagi kalau hadiah itu daripada orang yang sedang ada kasus. Kita menangani kasusnya, itu wajib kita kembalikan itu. Kita sebagai hakim, kita sebagai qadhi, ada dua orang yang sedang bermasalah. Kita yang akan memutuskan hukum. Malam datang ke rumah membawa hadiah. Oh, hadiahnya luar biasa. Bukan sedikit hadiahnya, besar. Mobil yang diantar ke rumah kita. Nih hakim, nih qadhi, ini mobil ni saya hadiahkan untuk hakim. Itu kalau seperti itu bukan boleh lagi kita mengembalikannya, wajib mengembalikannya. Karena nanti mempengaruhi keputusan hukum nanti. Ya. Kecuali dia memberikan itu kepada kita setelah adanya keputusan hukum. Ada yang mengatakan boleh. Jadi tidak dijanjikan dari awal. Tapi kalau dijanjikan dari awal sama saja riswah. Nanti kalau hakim memenangkan saya, nanti saya antarlah satu Innova Reborn ke rumah hakim ini. Itu kalau dijanjikan sebelum keputusan hukum, riswah. Jadi bagaimana? Dan setelah selesai keputusan hukum, tiba saja orang mengantarkan itu kepada kita. Dalam pandangan syariat, boleh. Tapi dalam pandangan negara, tak boleh kayaknya itu. Walaupun setelah keputusan hukum. Jadi, ia terindikasi nanti memenangkan si fulan ini disebabkan karena ada hadiah. Jadi yang ketiga, bahawa raddal hadiyah, mengembalikan hadiah dalam pandangan syariat, itu perkara yang dibolehkan. Boleh, tak apa-apa. Kemudian fikih yang ketiga, yang keempat. Khamisatun syamiyatun laha alam.
bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dan menerima sebuah hadiah dan hadiah itu tidak disukai Rasulullah. Khamisatun syamiyah. Ada mengatakan khamisah ni jaket musim dingin. Ada kalau ke Makkah kita biasanya kalau ke Madinah ada orang-orang yang pakai baju besar, tebal dia. Dia tebal. Kalau orang Maroko bajunya pakai kayak mantel itu, ada tutup kepala. Itu dari Maghrib itu, dari daerah Maroko. Kalau Syam itu bajunya tebal tapi macam gamis dia ke bawah, maka diistilahkan dengan jaket. Itu khamisah namanya. Ini gamis. Dia khamisah tu terbuka di depan macam jubah. Tapi ini tebal. Tebal dia. Itu namanya khamisah. Syamiyah. Tapi khamisah ni fiha alamah. Ada gambar. Nah, gambar itulah yang dilihat oleh baginda Nabi SAW. Jadi dalam riwayat hadis tidak menjelaskan Nabi memakai pakaian itu. Sama dengan hal celana. Celana ada di zaman Rasulullah. Yang memakai celana di zaman Nabi ke Madinah itu adalah Sayyidina Salman Al-Farisi. Jadi dulu orang Arab tak kenal celana. Sirwal tak kenal. Orang Arab tak kenal dengan celana dulu. Yang membawa celana masuk ke Madinah itu Salman Al-Farisi. Salman bukan orang Arab. Salman Al-Farisi tak orang Arab. Jadi menengok Salman. Begitu juga adat memakai sendok. Orang Arab dulu tak kenal dengan tradisi itu. Orang luar membawa ke Madinah. Nabi nampak. Nabi melihat. Tapi apakah Nabi memakai sirwal yang disebutkan di dalam beberapa riwayat itu? Tidak. Tapi apakah Nabi mengingkarinya? Juga tidak. Maka sama dengan hal seperti ini. Nabi diberi hadiah. Tapi hadiah itu ada memiliki gambar. Memiliki gambar. Karena menurut Rasulullah hadiah itu mengganggu Nabi di dalam salat. Maka Nabi kembalikan. Tapi Nabi tidak memakainya sama sekali. Jadi ketika diberi hadiah, ditengok oleh Nabi. Tengok nampak gambar tadi. Waktu salat pun masuk. Nabi pun melaksanakan salat. Dalam salat datang gambar tadi. Datang lukisan tadi. Maka sehingga Nabi setelah selesai salat, Nabi berikan kepada Nabi katakan kepada Sayyidah Aisyah. Nabi katakan kepada Sayyidah Aisyah. Waqala. Bukan Nabi berikan. Tapi Nabi katakan. Berarti itu tidak ada dengan Nabi berarti. Hadiah tadi setelah dilihat oleh Rasulullah. Kemudian dibiarkan Nabi. Dan Nabi berkata setelah selesai salat kepada Sayyidah Aisyah. Apa kembalikanlah baju itu kepada Aba Jahim ibni Huzaifah. Maka sesungguhnya aku nazartu. Melihat aku lukisannya kata Rasulullah di dalam salat. Dan hampir itu yang membuat fitnah terhadap aku. Nah, jadi oleh karena itu. Boleh mengembalikan hadiah. Dan boleh menerima hadiah. Sesuatu yang menjadi fitnah bagi kita. Maka boleh kia untuk jauh daripada kita. Fakada yaftinuni. Hampir saja. Yaftinuni. Itu memberi fitnah kepada aku. Begitu dia. Jadi beda dengan tasawur gambaran sahabat-sahabat kita hari ini. Ya, ini memakai baju yang bergambar. Ini melihat baju yang bergambar. Apalagi memakai baju yang bergambar di dalam salat. Kita salat, di belakang kita ada orang. Aku di belakangku partai politik pula tu. Itu lebih parah lagi itu yaftituni ini. Lebih parah lagi memberi fitnah kepada kita. Sedangkan Nabi bukan dipakai dalam salat. Tapi Nabi menerima hadiah dan itu diingat Rasulullah di dalam salat. Teringat itu oleh Nabi ketika Nabi dalam salat. Dikembalikan. Apalagi yang jelas-jelas memakai di saat waktu salat. Orang salat dipakai baju itu. Di depan lagi. Tentu lebih-lebih lagi mendatangkan mudarat. Maka kita yang ada gambar-gambar, yang ada tulisan-tulisan. Dalam salat itu jangan dipakailah. Ya, Nabi saja, ini bukan dalam salat ini, teringatnya saja dalam salat. Nabi tak memakainya, tapi di luar salat, Nabi SAW melihatnya karena diberi hadiah, kemudian dalam salat teringat, dikembalikan. Apalagi kita yang memakai di saat salat. Ini penting ini.
Memang kadang kita beri pemahaman kepada orang ni, nak ada. Yang semayang tu siko katanya. Apa dia tengok gambar tu katanya. Pernah kita digitukan orang. Pernah kita nasihati orang, awak boleh dinasihati orang. Dia kata kita tak bagus baju-baju bergambar ni. Ini fitnah ni, membuat fitnah kepada orang ini. Jangan. Apa belum bisa fitnah? Yang semayang tu siko katanya. Ini iko, dia nak tanggung. Semayang tu siko katanya. Jadi yang solat tu disiko katanya, bukan disiko. Betul solat tu disiko, tapi nama mandang tu iko. Jadi siko. Kalau turun ke siko, akhirnya merusak daripada solat kita. Bahkan dalam syarah Syekh Imam Zakaria Kandahlawi rahimahullahu taala mengatakan apa kata? Bahkan bukan saja daripada lukisan, bukan saja daripada gambar, bahkan bil alwan dengan sebab warna pun bisa menjadi fitnah ke dalam salat kita. Warna pakaian. Warna pakaian terlalu mencorak kali. Apa-apa pakai pink, pinknya pun mengkilat betul. Kan lain jadinya dalam salat orang. Pak ke baju pink, enggak ke sebajunya si bininya. Itu anggapan orang lagi. Atau ungu saja, atau ya fitnah alwan. Alwan ni maksudnya warna. Tak boleh. Makanya pakaian yang disukai oleh baginda Nabi SAW apa? Putih. Jelas dalam riwayat hadis itu. Dalam Syama'il Muhammadiyah, pakaian yang dipakai, pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah, gamis. Gamis pakaian dipakai yang paling disukai oleh Nabi. Hadis dalam Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi. Kemudian apa lagi? Kemudian warna yang paling disukai oleh Rasulullah adalah warna putih. Ya bukan berarti warna yang lain tidak bagus, tapi ada yang paling disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alwan katanya. Maka lebih elok itu yakunu abyad, putih. Ya, yang lain ni silakan, cuman yang paling disukai oleh baginda Rasulullah adalah warna putih. Nabi punya jubah warna-warna yang lain, tapi warna putih yang sering pakai Nabi. Ada warna hijau juga, ada dengan warna hitam juga. Tapi warna merah Nabi sudah ingatkan. Apa? Launul ahmaru, warna merah itu apa kata baginda Nabi SAW? Itu adalah warna hiasannya syaitan dengan perempuan. Warna yang paling disukai perempuan merah, warna yang disukai oleh syaitan adalah warna merah. Jadi agak aib sebenarnya ya, kalau dalam pandangan fikih, masjid-masjid lebih banyak warna merahnya dibandingkan warna putihnya. Tapi hampir masjid-masjid banyak memakai karpet warna merah. Coba perhatikan. Hampir banyak warna merah. Ya merahnya janganlah merah norak sekali. Ya, kalaupun merah agak tipis lah sikit warna merah. Oh ini merah seluruhnya. Tengok di hadis Nabi. Warna yang paling disukai oleh syaitan dan perempuan adalah warna merah. Itu. Ya putih tak mungkin pula Ustaz. Putih itu nanti putih itu kotor apa segala macam. Ka'bah itu baru berwarna hitam kainnya itu di zaman, kalau tak salah saya pun lupa, nanti kita lihat kembali, itu kalau tak salah dari tahun 700-an Hijriah kalau tak salah, warna hitam. Dulu awal mula di zaman Rasulullah itu warnanya, tulisannya itu merah, tapi yang lainnya itu, yang hitamnya itu warnanya putih. Warnanya putih, Ka'bah. Berganti raja, berganti sultan di zaman Abu Bakar. Zaman Sayyidina Umar beda lagi. Warnanya hijau, tulisannya merah. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Setelah Sayyidina Ali, Khalifah Muawiyah, itu dirubah, warnanya kuning. Kuning, tulisannya putih. Tulisannya putih entah hitam itu. Pokoknya setelah itu barulah hitam. Hitam itulah sampai hari ini. Jadi bukan warna hitam dari dulunya, gambar dari kiswah Ka'bah, warna daripada kiswah Ka'bah. Nah, ini dia. Fakana yaftituni, maka hampir saja kata Rasulullah itu yang memberi fitnah kepada aku. Jadi Nabi tidak terfitnah oleh itu, tapi hampir saja kata Rasulullah
Berarti ini salah satu dalil yang kelima bahawa ketika nazarat, ketika ada pandangan-pandangan liar kita di dalam solat, kita diwajibkan cepat mengembalikannya. Di dalam sembahyang, ingat kita jual beli. Cepat kembalikan lagi kepada posisi bahawa kita sedang solat. Jangan kita ikuti dia. Kadang kita ikuti sambil metong piti bagi di dalam solat. Sambil metong jualan bagi. Makanya ada orang sebelum solat dibukanya lacinya dulu. Buka laci dia tong-tongnya. Tentu dalam solat itu yang terbayang. Jangan sebelum solat dibuka laci. Jangan sebelum solat dihitung. Setelah solat nanti. Tapi dalam pandangan syariat, kalaupun itu terbawa ke dalam solat kita, raddahu. Maka kembalikanlah cepat kepada posisi asal. Posisi asal, ya kita dalam solat. Jangan kita terpancing dengan rayuan syaitan. Dalam riwayat hadis itu yang paling mudah syaitan itu memanah pikiran kita, mata kita itu dalam solat. Dalam riwayat hadis yang paling mudah bagi syaitan. Paling mudah sekali syaitan memanah pandangan kita, memanah hati kita itu di dalam solat. Sekhusyuk-khusyuk apapun kita bisa terkena oleh syaitan. Hadis berikutnya, haddatsana Malik an Hisham ibni Urwah an abihi. Tadi riwayat Alqamah ibni Abi Alqamah daripada Sayyidatuna Aisyah. Ini riwayat daripada Hisham ibni Urwah. An abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labisal khamisah. Dalam satu riwayat, Nabi memakai khamisatu syamiyah. Nabi memakai baju khamisah syamiyah. Baju mantel miliknya orang Syam yang ada gambarnya. Laha alamun. Thumma a'taha Aba Jahim. Ini dalam satu riwayat. Berbeda dengan riwayat yang tadi. Nabi memakai. Kemudian Nabi setelah selesai solat, Nabi berikan kepada Aba Jahim. Wa akhadha min Aba Jahim an bajaniyatin lahu. Faqala ya Rasulullah lima. Nabi berikan. Nabi buka, Nabi berikan kepada Abi Jahim. Ni pakailah, kata Aba Jahim. Aba Jahim bertanya ke Rasulullah. Ya Rasulullah lima. Kenapa ya Rasulullah pakaian ini engkau berikan kepadaku? Tentu Abu Jahim ingin pula. Ingin tahu. Kenapa ini ya Rasulullah? Kenapa diberikan kepadaku ya Rasulullah? Qala jawaban Nabi, inni nazartu ila alamu hafiz salah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku menyaksikan akan gambarnya, melihat akan gambarnya fis salati di dalam salat. Jadi kata Nabi, ini mengganggu aku, maka ambillah pakaian ini. Jadi satu riwayat yang tadi mengatakan itu diberi hadiah daripada Aba Jahim, tapi dalam satu riwayat yang lain itu bukan hadiah dari Aba Jahim, tapi itu miliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi riwayat hadis ini yang kuat adalah riwayat yang pertama. Riwayat yang pertama itu langsung yang meriwayatkannya Sayyidah Aisyah. Bahawa Sayyidah Aisyah mengatakan Nabi diberi hadiah oleh Aba Jahim ibni Huzaifah yang ada gambarnya. Kemudian Nabi salat, dan setelah selesai salat Nabi menyuruh aku untuk mengembalikannya kepada Aba Jahim, kepada Aba Jahim ibni Huzaifah, karena telah menjadi fitnah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza wabillahi at-taufiq. Insyaallah pekan depan ada sahabat Nabi namanya Abu Talhah lagi. Beliau ini bukan mengingat gambar lagi, bukan mengingat gambar, bukan mengingat pakaian dalam salat lagi, tapi ada elang, ada apa ni? Tafaqat, dada apa belalang yang sedang terbang di depannya, di hadapannya, dan itu iltafatat. Sibuk dia melihat seperti ini. Kemudian dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya pekan depan insyaallah. Ada pertanyaan silakan. Silakan tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hadiah itu juga termasuk berupa makanan atau tidak yang boleh dikembalikan? Nah, begitu dia. Jadi
Yang setahu kita yang ada di hadis Nabi SAW, hadiah yang tak boleh, pemberian yang tak boleh dikembalikan itu 3 dalam hadis Nabi. Pertama, wisadah, bantal atau kedudukan tempat duduk. Yang kedua, misk, parfum. Yang ketiga itu labanun, susu. Susu, wangi-wangian, parfum, kemudian wisadah atau bantal tempat duduk. Seperti selebih daripada itu, boleh untuk kita nak kembalikan. Tapi, lihat lagi kepada sesuatu yang mudaratnya setelah itu. Karena Nabi SAW mengatakan, tahadu tahabbu. Saling bertukar hadiahlah kamu, tahabbu, maka kamu saling mencintai. Khawatirnya kita, dengan kita mengembalikan hadiah makanan yang ia berikan kepada kita, justru mudaratnya ada. Rusak silaturahmi kita. Oh, buruk sangkonya kawak man sangko ko ada apa ko katanya. Ada sesuatu ko katanya. Apalagi dari Rahul itu takut orang apalagi makanan. Jadi itu kan takut. Jadi nanti buruk sangka. Jadi otomatis nanti putus silaturahmi. Maka lihat lagi mudaratnya, mafsadatnya dengan maslahahnya. Kalau kira-kira maslahahnya tidak apa-apa, maslahahnya itu ya tidak masalah kalau kita kembalikan, ya sudah kita kembalikan daripada mubazir, terbuang saja. Tapi kalau mafsadahnya justru lebih berbahaya, nanti memutuskan silaturahmi, kita pun tidak berbaikan dengannya, ya bagus kita berikan saja kepada orang lain dan tidak kepada mereka yang memberi kita hadiah. Kan boleh tahwilul hadiah, kan boleh. Tahwilul hadiah. Kita diberi hadiah, kemudian hadiah itu kita berikan lagi kepada orang lain. Itu tahwilul hadiah. Boleh. Maka dalam hadis Nabi itu dia, tahadu tahabbu. Saling bertukar hadiahlah kamu, tahabbu, maka kamu saling mencintai. Nah, itu dianjurkan dari kacamata syariat kita. Maka, kalau sudah saling bertukar hadiah, kita antar sate. Kita diantar mereka gado-gado. Kemudian gado-gadonya karena kita tak suka dengan gado-gado ni, memang dari dulu tak suka. Kita kembalikan gado-gado ni lagi. Ada mafsadah tak? Ada. Putus nanti silaturahim. Jadi kalau gitu bagaimana? Tahwilul hadiah. Kembali tahwil. Pindahkan saja hadiah ini, berikan saja kepada orang lain. Tidak kepada orang yang memberi hadiah. Begitu deh. Jadi makanan berarti juga dibolehkan sebenarnya. Cuma melihat kepada mafsadah dan maslahahnya, gitu deh. Ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada hutang, sedekah, ia juga. Mana sebenarnya yang terlebih didahulukan? Bagaimanapun tetap hutang lebih didahulukan. Tapi apakah diterima sedekah kita sedangkan kita masih dalam keadaan berhutang? Ni. Ada beberapa khilaf dari kalangan ulama. Satu mengatakan bagi orang yang berhutang tidak diterima hadiah, tidak diterima sedekahnya. Maka kalau kita berhutang, kita masih berhutang. Tapi kita sedekah. Nah, sedekah ni tak akan diterima ni, karena yang wajib belum selesai. Ada yang mengatakan yang kedua, dia boleh bersedekah kalau dia berhutang dan ada memiliki niat untuk membayar hutangnya. Dan orang yang berhutang ni ada 3 macam kata Imam Ibn Hajar. Pertama, ada orang yang berhutang tapi tidak ada niat untuk membayar. Itu pertama. Kedua, ada orang yang berhutang tapi ada niat untuk membayar. Ketiga, ada orang yang dia mampu berhutang tapi tak mampu membayar. Niat ada untuk membayar tapi tak mampu. Nah, 3 ni dia. Kalau posisi 2 dengan posisi 3, ya boleh dia bersedekah. Tapi kalau posisi yang pertama, ini tak boleh dia bersedekah. Ini kurang ajar orang ni. Ada pak tipe orangnya pak.
dia mampu berhutang dan niat untuk membayar tidak ada. Ini orang ni kacau ni. Dipinjam duit orang 20 juta. Pinjam saya duit 20 juta, saya terdesak betul ni kata dia. Nanti saya cicil lah. Dicicil cuma sekali saja 1 juta. Sudah tu nak nampak muncungnya dari mana mukunya tu. Ni orang yang tipe pertama ni kata Imam Ibn Hajar. Mampu dia berhutang, mampu sebenarnya membayar, tapi niat membayar tidak ada. Menghilang dia. Tak ada lagi. Ketika ditanya, ayolah besok ansur balik. Besok ansur balik. Pokoknya ansur 1 juta aja baru. Pinjam 20, ansur 1 juta. Janjinya cuma 1 bulan. Dah hampir 2 tahun tak selesai. Tak diangsur-angsurnya yang seperti ini. Kalau seperti itu posisi, sedekahnya tidak akan diterima. Dan sedekah seperti itu tak elok. Karena kewajiban hutang lebih dituntun. Sedangkan sedekah sunnah. Maka itu dia 3 tipe manusia tadi. 1, dia mampu berhutang tapi tak ada niat untuk membayar. 2, mampu berhutang tapi ada niat membayar. 3, dia mampu berhutang tapi tak mampu membayar. Nah, yang dibolehkan untuk kita bantu sebagai asnaf yang 8 untuk menerima zakat. Kan boleh orang yang berhutang menerima zakat dalam asnaf yang 8. Yang mana sebenarnya dari posisi yang seperti ini adalah yang ketiga ini. Dia mampu berhutang tapi tak mampu membayarnya. Dan bantulah dia dengan zakat. Bukan posisi yang pertama, yang kedua ni dapat zakat. Tidak. Cuman di kita ya pukul rata ya, pokoknya orang tu berhutang itu dibolehkan dia untuk menerima zakat. Dan itu pun disyaratkan dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab fiqih kitab mazhab Syafi'i disyaratkan hutang yang boleh, orang yang boleh menerima zakatnya dengan dia berhutang kalau hutang itu bukan hutang maksiat namanya. Jadi dalam fiqih kita itu ada hutang taat, ada hutang maksiat namanya. Hutang taat, hutang untuk kebutuhan hidup tu hutang taat. Hutang beras, hutang cabai, hutang minyak. Tu hutang taat namanya. Ada hutang satu lagi, hutang maksiat. Hutang yang di dalamnya untuk memperkaya diri. Hutang yang di dalamnya ada ribawi, riba. Ada hukum haram di dalamnya, maka hutang ni hutang maksiat. Boleh zakat diberikan kepada orang yang berhutang yang tak mampu dia membayar hutangnya, tapi hutang di situ hutang taat, bukan hutang maksiat. Jadi kalau nyoba hutang tapi untuk membeli apa umpamanya Alphard, atau dia berhutang tapi membeli apa lagi, membeli kebun, membeli apa, itu bukan salah satu yang harus diberi zakat ini. Apalagi dia bukan orang yang tak mampu membayar hutangnya. Begitu deh. Baik, itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma barik lana fi auladina wa zurriyyatina wahfazhum wa la tadurruhum wa fiqna wa fiqhum li ta'atik. Warzuqna birrahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.